Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diyakini dan diakui yang mengikat bagi semua pemeluknya. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seseorang yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Selanjutnya, menurut Hasbi, hukum Islam adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikut sertakan sebuah syariat Islam yang ada. Dalam hal ini, Hasbi juga menjelaskan bahwa hukum Islam akan tetap sesuai dengan undang-undang yang ada. Menurut Dahlan di sini hukum Islam adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dari Al-Quran, hadis, dan ihtijat. Sekian dari saya. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan membacakan materi ruang lingkup hukum Islam. Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya, hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik seperti yang dipahami dalam ilmu hukum barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik, demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang diantaranya. Yang pertama, munakahat, yang kedua, wirasah, yang ketiga, muamalah dalam arti khusus, yang keempat, jinayat atau ukubat, yang kelima, al-ahkam as-sultaniyah atau hilafah, yang keenam, fiyar, dan yang ketujuh, muksamat. Saya akan menjelaskan tentang prinsip hukum Islam. Prinsip, menurut pengertian bahasa, ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau al-mabda. Prinsip hukum Islam mengutip Juhaya S. Praja dalam filsafat hukum Islam adalah kebenaran universal yang di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya. Yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar sesama umatnya. Yang kedua, prinsip keadilan. Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan insan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Yang ketiga, keadilan amar ma'ruf nahi mungkar. Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar ma'ruf nahi mungkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhoi Allah. Menurut bahasa, amar ma'ruf nahi mungkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Abdul al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat adalah membangun kehidupan manusia di atas dasar makrifat atau kebaikan-kebaikan dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan. Keadilan hukum wajib ditegakkan
dan hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan. Tidak dibedakan antara orang kaya dengan orang miskin, antara kulit putih dan kulit hitam, dan antara penguasa dengan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, dan antara ningrat dan jelata. Sumber-sumber hukum Islam antara lain yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas, dan Ijtihad. Pertama, Al-Quran. Al-Quran memuat kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama dalam menentukan suatu syariat. Yang kedua ada Al-Hadis. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global di dalam Al-Quran. Kata hadis mengalami perluasan makna, sehingga disinonimkan dengan kata sunnah. Maka dapat berarti segala perbuatan, perkataan, ketetapan, dan persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan ketetapan atau hukum Islam. Yang ketiga ada ijma. Secara singkat, ijma merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara di dalam agama. Yang keempat ada qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Terakhir yaitu ijtihad. Secara terminologi berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syarah tentang masalah sumber yang tafsir atau rinci. Subjek dan objek hukum Islam. Pertama, mahkum alaih, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut dengan subjek hukum. Subjek hukum dalam hukum Islam adalah seorang mukallaf. Mukallaf adalah orang-orang yang dianggap memenuhi syarat berkecakapan dalam melakukan suatu tindakan hukum. Dalam artian lain, mukallaf adalah seorang muslim yang sudah dapat dikenai hukuman jika melanggar syariat hukum Islam. Lalu yang kedua ada mahkum fih, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan objek hukum. Objek hukum dalam hukum Islam ini adalah perbuatan dari seorang mukallaf itu sendiri yang terkait dengan perintah-perintah syar'i yang bersifat dengan mengerjakan, meninggalkan, maupun di antara keduanya, seperti sholat, meminum khamar, atau yang lain-lain. Seluruh perintah syar'i tersebut itu ada objeknya, dan objek itu adalah perbuatan dari seorang mukallaf itu sendiri, yang kemudian ditetapkan suatu hukuman baginya. Tujuan hukum Islam secara umum itu dirumuskan adalah untuk kebahagiaan hidup bagi manusia di dunia dan akhirat kelak dengan cara melewati jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang bermanfaat, dan tidak menggunakan atau tidak melewati jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang tidak bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Nah, Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam. Pertama itu adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, memelihara agama ini karena agama adalah pedoman hidup bagi manusia. Terus akal, terus jiwa. Jiwa ini Islam sangat memelihara hak manusia untuk hidup dan untuk melanjutkan kehidupan, yaitu dengan cara Islam sangat melarang pembunuhan. Kemudian ada akal. Islam sangat memelihara akal karena dengan akal manusia dapat memikirkan Tuhan, alam semesta, dan dirinya sendiri. Kemudian keturunan ini sangat penting agar keberlanjutan keturunan dapat berlanjut dengan cara yang baik. Oleh karena itu Islam sangat membahas atau mengatur soal pernikahan atau perkawinan dan sangat melarang perzinahan. Kemudian ada harta. Nah, Islam sangat mengatur harta karena harta ada pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, semua orang berhak mendapatkan atau mencari nafkah, mencari harta dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, dan dengan cara yang sah. Islam juga sangat mengatur harta bagi orang yang telah meninggal, yaitu peralihan harta bagi orang yang meninggal. Dan ini sangat diatur secara rinci di dalam Islam. Nah, kemudian kelima rumusan ini disepakati oleh para ilmuwan hukum Islam
di dalam keputusan yang disebut dengan al-maqasid syariah.